Selamat Natal buat semuanya. Sampai dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Sekali lagi, Natal selalu membawa kegembiraan. Natal membawa kita berkumpul dengan keluarga. Natal membawa sukacita karena Tuhan mau bergembira bersama kita. Dan Natal selalu membawa sebuah suasana berbeda, unity. Suasana di mana kita bersama-sama keluarga menikmati kebaikan Tuhan. Sekali lagi, selamat Natal buat semuanya. Dan saya berharap Natal ini adalah Natal terindah, Natal termanis, Natal yang memberi kekuatan buat kita semua. Saya mau berikan 2 ayat. Yang pertama di dalam Yesaya 30 ayat 15. The Message berkata begini. Tetapi Allah belum selesai. Ia sedang menanti-nantikan tidak bermurah hati kepadamu. Ia mengumpulkan kekuatan untuk menunjukkan semua kebaikannya kepadamu. Allah memakai waktu ini untuk melakukan yang besar bagi mereka yang menantikannya. Sekali lagi, masa ini, hari-hari Natal, saya merasakan Allah belum selesai. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara berkata, ibu tidak tahu, ini bukan Natal yang baik. Ini Natal di mana saya menghadapi resesi. Ini bukan Natal yang baik, saya menghadapi kehilangan. Tapi saya berkata Allah belum selesai. Dia sedang menunjukkan kekuatannya, kasihnya, kemenangannya, kemuliaannya kepada kita semua. Saudara, suami saya adalah penggemar Natal nomor 1. Setiap kali bulan November dia sudah membuat pohon Natal, menghiasi semua rumah kita. Dan selalu saudara dia mengumpulkan banyak hadiah. Sehingga pada waktu Natal itu adalah momen-momen terbaik. Dan pada waktu malam Natal pertama beliau tidak ada. Karena beliau sudah dipanggil pulang Tuhan. Saya hari itu sempat merasa ini Natal yang Blue Christmas. Yang rasanya berbeda. Sedikit kosong, tidak ada suasana yang heboh seperti biasanya. Tapi tiba-tiba firman ini datang. Tuhan berkata, aku belum selesai. Aku belum selesai. Aku ingin menunjukkan semua yang baru, semua yang ajaib, semua yang dahsyat. Dan hari itu tiba-tiba hati saya berkata, saya sangat rindu mengumpulkan anak-anak terlantar. Saya sangat rindu mengumpulkan mereka yang tidak punya keluarga. Saya mulai telepon mereka yang tidak ada keluarga. Mereka yang selama ini tidak pernah merayakan Natal. Mereka yang selama ini tidak pernah ada makanan enak di malam Natal. Dan saya bilang, ayo kita kumpul, mari kita buat acara. Dan tiba-tiba saudara, itu menjadi malam Natal yang berbeda. Malam Natal yang hadirat Tuhan luar biasa. Malam Natal yang ada cinta, ada kemuliaan, ada hadirat yang sangat manis. Karena dia Tuhan yang berkata, aku belum selesai dengan engkau. Saya tidak tahu, tapi Tuhan mau berkata hari ini, apapun persoalannya, dia belum selesai dengan saudara. Dia masih sediakan keajaiban. Dia masih sediakan rencana-rencana besar. Kalau saudara berkata, saya setahun ini sudah melakukan banyak hal. Tuhan belum selesai dengan saudara. Tuhan mau bawa saudara keliling ke bangsa-bangsa. Tuhan mau jadikan saudara pembawa lawatan. Tuhan mau berkata, aku mau buat engkau turun di jalan, mendoakan orang sakit dan membuat keajaiban. Tuhan belum selesai. Tapi kita mau lihat yang kedua saudara. Yang kedua jawab Maria. Di dalam Lukas 1 ayat 38. Aku melihat semua itu. Aku ini hamba Tuhan. Aku siap melayani. Biarlah terjadi seperti yang kau katakan. Bisakah saudara melihat bahwa di depan ada kemuliaan yang Tuhan sediakan? Bisakah saudara melihat bahwa di depan ada keajaiban yang Tuhan sediakan? Bisakah saudara melihat bahwa di depan ada tugas yang Tuhan sediakan? Bisakah saudara melihat bahwa di depan ada lawatan besar yang Tuhan sediakan? Hari itu mungkin orang akan melihat Maria adalah orang yang sangat-sangat sial. Dia kehilangan pestanya yang terbaik. Yang harusnya dia bisa berpesta, saudara dengan Yusuf memasuki sebuah suasana yang ajaib. Dan tiba-tiba dia mengandung
Orang akan berkata dia perempuan murahan. Orang akan berkata bahwa dia, saudara, tidak menjaga kekudusan. Dia mungkin dirajam. Dia mungkin dimaki. Dia mungkin kehilangan Yusuf. Karena mungkin Yusuf meninggalkannya. Tapi hari itu Maria tidak melihat dari sudut yang sama. Yang sama dengan orang-orang berpikir. Dia melihat bahwa lewat hidupnya ada keselamatan. Dan dia berkata, aku orang yang paling berbahagia. Aku orang yang paling diberkati. Dan dia berkata, aku melihat itu semua. Dan jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Dia berkata, aku siap melayani. Aku siap menerima. Aku siap mengandung. Hari ini, seberapa di dalam Natal tahun ini, saudara berkata, aku siap melayani. Tahun depan akan ada sangat besar grand revival. Ada sangat besar lawatan di jalan-jalan. Akan ada sangat besar penuaian. Seberapa banyak saudara berkata, aku siap melayani. Aku siap melayani anak-anak jalanan. Aku siap menyalami orang-orang stres. Aku siap melayani orang-orang miskin. Aku siap melayani mereka yang fatherless, motherless. Saudara, seberapa banyak saudara berkata, aku siap melayani. Tapi seberapa banyak saudara seperti Maria berkata, jadilah kepadaku apa yang kau katakan itu. Dan saudara berkata, Tuhan, kalau engkau berkata aku akan jadi pengusaha hebat, jadilah. Aku siap bekerja. Kalau engkau katakan aku akan jadi guru, yang bahkan anak yang paling bodoh berubah menjadi pintar. Bisakah saudara berkata, aku siap Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Saudara, kalau Tuhan berkata, engkau akan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Mendoakan orang sakit. Bisakah saudara berkata, aku siap Tuhan. Aku siap melayani. Aku siap bahkan mengandung lawatan. Berapa banyak dari saudara siap untuk mendoakan kotamu? Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Hari itu saudara ada seorang ibu datang ke tempat saya. Dan dia berkata, Bu, bisakah membuat Natal untuk satu kota saya? Masalahnya kotanya sangat di ujung dunia. Saudara, dan perlu dari sana naik pesawat. Kemudian naik mobil lagi selama 6 jam masuk ke dalam. Saudara dan ibu ini tidak punya apa-apa. Tapi dia berkata, Bu, maukah ibu buat KKR di tengah lapangan di malam Natal? Hari itu saya berkata, kalau ibu kumpulkan 2.000 sampai 3.000 saya siap. Tapi kalau tidak, saya tidak mau. Saya bilang itu terlalu jauh dan waktu saya sangat mepet. Dan dia berkata iya. Sejak hari itu ibu itu mengandung 1 tahun. Saudara, setiap hari dia berlutut di tengah lapangan berdoa selama 1 jam. Setiap hari selama 1 tahun. Dia mengandung sebuah lawatan. Saudara, dan seminggu sebelum hari H, dia telepon saya dan bilang, Bu, sejujurnya kami tidak punya uang. Kalau seandainya ibu harus ada di truk pakai toa, bagaimana? Saya bilang gak apa-apa. Asal mereka orang-orang itu datang. Saya bilang, saya siap. Dia bilang, saya juga siap. Saya sudah jalan dari rumah ke rumah. Mengundang setiap orang. Saya ketok dari rumah ke rumah. Saya datang dari satu gereja ke satu gereja. Dan yang luar biasa saudara. Hari itu, hari menjelang Natal saya berangkat. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang ajaib. Begitu masuk kota saya dengar suara. Saudara, itu musik sound system terdengar satu kota. Di tengah lapangan ada LED besar sekali. Dan saya berkata, Bu, bagaimana mungkin? Ibu katanya tidak punya uang. Dia berkata, Bu, 3 hari yang lalu BCA membuat acara besar-besaran. Membuka cabang di kota saya. Dan dia pakai LED, pakai panggung, pakai sound terbaik. Dan dia berkata, saya cuma berkata, boleh nggak diperpanjang, dipinjem buat Natalan. Dan semua vendor berkata, silakan. Saudara, ibu ini mengandung lawatan. Dan hari itu, itulah KKR
tanpa dana. Yang datang 3.000 orang, satu kota. Saudara, panggungnya besar sekali. LED-nya keren banget. Sound systemnya mantap banget. Dan dia tidak keluarkan 1 sen pun. Karena dia sudah mengandungnya selama 1 tahun. Saya berharap kita berkata seperti Maria. Aku melihatnya dan aku mengandung. Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Natal, waktunya melahirkan yang ilahi. Selamat Natal, lahirkan yang ajaib di antara kita. Lahirkan cinta, lahirkan keajaiban.